Shalom, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Seperti biasa jadwal kita dalam waktu durasi 2 jam ini kan. Setelah ibadat kita masuk ke bimbingan dan penyuluhan. Ya masih dibawa saja itunya. Jangan dikumpulkan dulu. Kitab sucinya yang dibagikan. Mada baktinya tetap pegang. Baik, seperti yang sudah kita jadwalkan, sebenarnya kita sudah masuk ya. Mengapa kita memahami struktur kitab suci? Supaya kita mempermudah kita untuk membaca kitab suci, membaca firman Tuhan ini dengan sistematis. Ya. Mungkin kita boleh-bolehlah mengingat kembali ya. Karena banyak di antara kita, karena beberapa hampir 1 bulan terpotong ya. Yang mereka yang duluan ini udah tahu kan. Nah, Perjanjian Lama itu ada 46 kitab dalam Perjanjian Lama itu. Nah, kitab yang paling terpendek adalah Obaja ya, hanya 1 bab ya. Kemudian dalam Perjanjian Baru itu ada 27 ya kitab. Sehingga total kitab suci Katolik itu 73 kitab yang dikanonisasi oleh gereja. Jadi hati-hati ya, yang kalian pegang itu memang kitab suci bersama, tetapi itu khusus untuk yang Kristen Protestan. Hanya 66 kitab. Ya. Jadi Katolik itu 73 kitab. Ya. Jadi kalau mau membeli atau memiliki, kita harus cek itu kitab suci Katolik atau bukan. Karena kitab suci Katolik itu totalnya 73 kitab ya. Dengan Kristen Protestan itu memang sama di Perjanjian Lama. Yang tidak sama itu di Perjanjian Lamanya. Dan bisa jadi kalau yang diterbitkan oleh lembaga Biblika, tetapi untuk sekarang semua itu sama, artinya tuh kata-katanya sama ya. Sudah ada yang namanya kerjasama penerjemahan sudah cukup lama, tapi ada yang terbaru itu adalah sesuai dengan bahasa Indonesia KBBI yang terbaru atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terbaru ya. Tetapi kita juga seperti kitab suci Katolik ini kan langsung ditulis nih, kitab suci Katolik, Alkitab Katolik, Holy Bible. Kalau sebenarnya kalau di Inggris namanya Holy Bible, kitab suci. Nah, ya. Ya, di Indonesia lalu Alkitab, ya kan? Nah, dalam kitab suci ini ya, dituntut untuk kita terus membacanya. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan atau sabda Tuhan yang dibacakan setiap misa, setiap kali misa dalam 3 tahun itu udah selesai seharusnya kita membaca dan mendengarkan kitab suci dalam 3 tahun ya, karena semuanya pasti dibaca sampai tuntas. Makanya kalau bagi yang rajin ke gereja itu akan mendapat hikmat kebijaksanaan untuk bisa mewartakan karena mendapat perutusan. Karena firman yang dibaca itu menjadi daging ya. Sabda sudah menjadi manusia, sabda sudah menjadi daging. Nah, untuk itu jangan sampai kita tidak membaca ini ya. Jadi seandainya misalnya ya, pas saya datang jam 10, harusnya kalian sudah datang jam 9 di sini untuk membaca kitab suci, belajar kitab suci ya kan. Sehingga kita nanti ibadatnya jam 10 seandainya. Jadi nanti ketua kelasnya atau ketua kelompoknya jam 9 udah standby di sini ya. Ada tidak ada misalnya hari Senin kan yang Katolik ya kan, yang sekarang Senin atau digabung Katolik ya kan. Nah, jadi kalau misalnya ada tidak ada ibadat ya tetap kalian standby di sini untuk membaca kitab suci. Kalau ada ya lanjut yang programnya Pak Edi dan kawan-kawan kan. Itu juga hari Rabu. Supaya apa? Di kamar ada gak bawa kitab suci? Kan tidak ada. Kan ditaruh di sini. Nah, jadi untuk mulai membaca kitab suci itu ya. Jadi baca kitab Kejadian terus ya.
Nah, baik, struktur kitab sucinya ya. Saya tidak akan lagi menyuruh kalian menghafal, tetapi kita mengingat kembali bahwa ya, kalau kita untuk Taurat Musa itu kakak ibu ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Setelah itu kita akan dihadapkan dengan ya 3 kitab, Yosua, Hakim-Hakim dan Rut. Ya, betul ya? Berikutnya baru disebut dengan kitab-kitab kerajaan itu ya. Yang pertama adalah kitab 1 Samuel. Ya kan? Atau dalam hitungan kitab itu, kitab 1 Samuel itu adalah kitab yang ke-9. Ya. Betul ya? Ke-9. Nah, dicek, dipegang, dibuka kitab sucinya di depan, halaman depan. Ya. Kemudian kitab 2 Samuel, lalu lanjut ke kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, yang dianggap sebagai kitab kerajaan ya. Jadi lalu kitab 1 Tawarik, kitab 2 Tawarik. Dari 1 Samuel sampai 1 Tawarik yang dianggap kitab kembar itu 1-2 Samuel, 1-2 ya kan Raja-Raja, 1-2 Tawarik, 2 Tawarik. Jadi kalau 8 tambah 2 Tawarik itu adalah kitab keberapa? 10. Oh, masuk 10. 1 Samuel ke-9, 2 Samuel ke-10. 1 Raja-Raja kitab ke-11. Ah, enggak lah. Ke-14. 2 Tawarik. Ya. Nah, setelah itu ya, kita akan ya langsung ketemu dengan ya seorang nabi ya. Maka kitabnya adalah Ezra. Nah, setelah Ezra itu pasti Yeremia. Ya. Nehemia dan Yeremia berbeda ya. Berarti setelah Ezra, Nehemia. Maka Ezra itu adalah kitab ke-15, Nehemia itu ke-16. Lalu, nah ini yang dia tidak dianggap kitab suci oleh Kristen Protestan, malah disebut kitab apokrif. Kalau apokrif itu untuk Protestan itu dianggap kitab palsu. Tapi kalau apokrif bagi gereja Katolik itu adalah kitab yang berwibawa tetapi tidak masuk dalam kitab suci. Ada yang kitab yang palsu itu disebut Pseudo. Ya. Nah, tetapi kitab apokrif bagi gereja Katolik itu tulisannya berwibawa tetapi tidak dimasukkan atau tidak dikanonisasi atau dikanonkan dalam kitab suci. Berarti bukan kitab suci, tetapi dianggap kitab yang berwibawa. Berwibawa itu artinya kitab yang bisa dibaca tetapi bukan kitab suci. Ya. Ingat, sumber ajaran iman atau sumber iman gereja Katolik itu 3 hal: kitab suci, tradisi, dan magisterium gereja atau ajaran gereja ya. Nah, jadi kalau Ezra, Nehemia, lalu ya, kalau di Deuterokanonita, Tobit dan Yudit ini malah dianggap kitab yang nah ini yang sering menjadi salah, dianggap kitab yang keberapa? Kitab kalau total kan kitab suci Protestan 66. Dia di Deuterokanonita lalu ada hilang 7 kitab. Harusnya kan 46 kan? 46 kurang 7 berapa? 39 saja. Malah Tobit dianggap kitab ke-40. Ya. Tidak begitu dalam kitab suci Katolik. Kitab Tobit setelah Ezra, Nehemia itu Tobit. Ya. Sesuai dengan urutan waktu dan runut-runutannya. Ya, setelah Ezra, Nehemia, Tobit dan Yudit. Pasti begitu. Baru Ester. Maka Tobit itu kitab yang ke-17, Yudit ke-18, Ester ke-19. Lalu ada kitab juga yang dimasukkan ya sebagai Deuterokanonika, yaitu 1 Makabe dan 2 Makabe. Maka kitab 1 Makabe itu adalah kitab yang ke-20. Kitab 2 Makabe ke-21. Betul?
Kalau Tawarik, 2 Tawarik kitab ke berapa? 14. Kitab ke-15 apa? Ezra. Kitab ke-16 Nehemia. Kitab ke-17 Tobit. Kitab ke-18 Yudit. Kitab ke-20 1 Makabe. Kitab ke-21 2 Makabe. Ya kan? Jangan melamun, bro. Semangat, bro. Ya. Mana nih Tobit Yudit? Coba cek awalnya tuh. Ya. Mengapa kita nih kalau untuk membacakan praktek langsung nanti ya? Mulai minggu depan udah boleh tuh, mulai hari Senin ya. Jadi sambil menunggu tim, kan bisa jadi tidak datang tuh, kan sayang. Ya nanti saya bilang Pak Aris, mereka belajar kitab suci, nanti ketua kelas mengkoordinir. Ya belajar kitab suci ya kitab suci di sini. Ya tunggu saya berapa bab dan ayat bisa dibaca nanti kan. Lanjut lagi kan. Kalau misalnya bayangkan kalau hari Senin dah baca 1 bab, atau mungkin karena ada halangan 2 jam kita membaca, udah sampai mana tuh, jauh kan. Nah begitu ya. Tapi jangan dipaksakan. Kalau memang mau membaca itu dan mengulang lagi bab itu silakan. Tetapi kalau lanjut silakan ya. Dan jangan ada ribut atau komunikasi. Ambil saja kitab suci ya kan. Nanti dipandu baca sambil menunggu kedatangan pelayan-pelayan yang mau melayani kalian kan Senin dan Rabu kan. Nah itu ya biasa, tiba-tiba saya ada urusan kantor lalu datangnya kayak minggu lalu jam 10 kan, lumayan kan baca kitab suci 1 jam. Nah itu ya, jadi diisi ya. Selain membersihkan tempat ini kan, sebelumnya jam berapa membersihkan ini biasanya? Jam 9 kurang 15 ya. Nah setengah 9 kan. Setelah itu ambil kitab suci, duduk dengan manis ya kan, menunggu supaya nanti selesai ini bacanya. Selesai belum tentu bisa hafal, baru selesai, tetapi kita sudah memahami. Oke, jelas tadi 1 Makabe kitab ke-19, 2 Makabe kitab ke-21. Kitab ke-20 dan 21 ya. Kitab ke-19 apa tadi? Ester. Ya. Ayo. Ya mulai sedikit dihafal ya. Yang baru menghafal tuh nanti ini ya. Baik, kitab ke berikutnya ini yang sangat terkenal ya. Cerita Ayub ya. Swastu sastra. Itu berarti kitab ke-22. Nah, setelah Ayub pasti turunnya apa? Hah? Nah, ada mulai. Ya betul tadi, masa tak yakin? Udah Ayub pasti Mazmur, sudah Mazmur pasti Amsal, sudah Amsal pasti Pengkhotbah, setelah Pengkhotbah pasti Kidung Agung. Nah, ya, jadi kitab ke-22 itu adalah Ayub, kitab ke-23 itu Mazmur, kitab ke-24 itu Amsal, kitab ke-25 itu Pengkhotbah, kitab ke-26 itu adalah Kidung Agung. Ayo bro, mulai dengar kata-kata saya nih bro, ya. Nanti lalu tidak paham juga kan? Nah jelas ya? Nah itu. Berikutnya apa? Ya dia masuk ke dalam Deuterokanonika. Ya, itu kebijaksanaan Salomo. Sama dengan Tobit, Yudit, 1 Makabe, 2 Makabe, kebijaksanaan Salomo. Nah ya, jadi itu bahasanya adalah sastra. Kita ulangi lagi, kitab ke-22 apa? Ayub, 23 Mazmur, 24 Amsal, 25 Pengkhotbah, 26 Kidung Agung, 27 adalah kebijaksanaan. Ya, sampai di situ kunci kitab kebijaksanaan. Tetapi yang ke-27 kebijaksanaan betul? Ke-28 adalah kitab Sirak atau Yesus bin Sirak, putra Sirak. Itu juga dimasukkan dalam Deuterokanonika. Tapi dalam gereja Katolik ya itu tetaplah kitab suci yang sesuai urutnya. Maka kalau kalian buka di sini, kalian tidak akan mencari Tobit itu di bawah ya apa? Kitab yang ke-40 ke-39
Atau kitab yang ke-46 apa? Maleaki. Ya. Oke, sudah 28, ya kan? Sudah. Ya, selanjutnya adalah ya, Baruk. Baruk juga itu dimasukkan dalam Deuterokanonika. Ya. Padahal dia kebijaksanaan Baruk. Jadi mudah. Baruk itu adalah kitab ke-29. Ya. Padahal bukan Baruk, ya. Kan tadi saya sudah bilang. Setelah kebijaksanaan apa? Sirak. Kan dikunci di situ. Sirak itu kitab ke-28. Lanjut adalah kitab Nabi Yesaya. Ya. Yesaya. Jelas? Betul enggak di situ Yesaya? Tapi setelah Kidung Agung. Nah, kalau di Kidung Agung baru Yesaya, karena dia Yesaya, kitab keberapa Yesaya? Kitab ke-29. Kalau udah Yesaya pasti Yeremia. Betul enggak? Nah, kalau udah Yesaya, Yeremia berarti sudah ratapan. Karena ya, Yeremia membangun tembok. Jadi kitab ke-29 itu adalah Yesaya, ke-30 itu Yeremia, 31 itu ratapan. Barulah kitab berikutnya yang ke-30 berapa? 32 adalah Baruk. Nah, Baruk. Kalau di situ pasti Hosea. Nah, ya kan? Baruk kitab ke berapa? 32. Nah, selanjutnya kita masuk di situ, ya. Yang ada L-nya. Apa? Kitab Yehezkiel. Itu kitab ke-33. Kitab Daniel, kitab ke-34. Nah, baru 12 nabi-nabi kecil. Udah mudah tuh. Apa jembatannya kemarin? Ya, Dah Hosea pasti Yoel. Betul? Hah? Nah, Yol apa? Udah Hosea, Yoel, Amos. Ya, sudah itu Obadya. Satu-satunya kitab yang hanya satu bab atau satu pasal. Hosea, Yoel, Amos, Obadya. Lalu Yunus, Yumi, Mika. Udah kan? Cara menghafalnya Hoyo. Ayo. Hoyo, Amok. Hoyo, Amok, Yumi. Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika. Ada 12 nabi-nabi kecil. Bukan maksudnya kecil orangnya, tapi tulisannya pendek dan singkat. Yang paling pendek adalah Obadya. Oke, sampai di situ clear? Ya, berikutnya adalah Nahum, Habakuk, lalu Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Ayo semangat. Udah bisa dihafal tuh kan? Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Totalnya 46. Baru kita masuk ke kitab 47, tetapi dalam perjanjian baru kitab yang pertama. Jadi kitab pertama itu kitab Kejadian dalam kitab suci Katolik. Kitab ke-27 kitab apa tadi? 27 dalam Oh, lupa. 27 apa? Ayo. 27 apa? Nah, lupa lagi. Kitab 27.
Bukan kebijaksanaan enggak? Ayo, 1 Makabe apa tadi? Kitab 21, Ayub 22, Mazmur 23, Amsal 24. Lalu setelah Amsal apa? 25. Pengkhotbah 26, 27. Ya. Silakan dihafal. Selanjutnya kita perjanjian baru ya. Perjanjian baru itu ada 27 kitab, tetapi kalau diurutkan dia adalah kitab ke-47. Nah, itu mudah. Jangan sampai ada yang terbalik. Mau cari Matius, letih cari ke Yohanes. Dimulai dari Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ya. Jadi Mat, Mar, Luk dan Yo. Bisa ya? Berikutnya baru masuk ke Kisah Para Rasul. Itu kitab kelima dalam perjanjian baru. Baru kita masuk ke Surat Rasul Paulus. Ingat, Surat Rasul Paulus pastilah dimulai dengan Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Setelah itu Roma, Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Jadi Roma, 1 Korintus, 2 Korintus. Berikutnya apa? Galatia. Setelah Galatia, Efesus, GE. Setelah Efesus, Filipi, GEF. Setelah itu Kolose. Jadi untuk menghafalnya itu Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Jadi Kolose K itu ya. Lalu baru 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. Ada berapa surat untuk kota? Ada berapa surat untuk kota? Ada 9 surat. Betul? Tetapi berapa kota yang dikirimi surat? Kota Roma, kota Korintus, kota Galatia, kota Efesus, kota Filipi, kota Kolose, kota Tesalonika. Ada 7. Berikutnya surat kepada orang. Surat kepada surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Surat yang kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Boleh dibalik, surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Jadi kalau kalian membaca itu jangan sampai salah. Ya. Surat yang pertama kepada jemaat di Timotius. Wah, gagah, bagus. Salah. Karena orang. Surat yang pertama kepada Tesalonika. Salah. Surat yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, begitu caranya. Oke. Baru kepada orang. Itu tadi. Selanjutnya surat kepada Titus. Surat kepada Filemon. Kalau tidak salah surat kepada Filemon itu surat terpendek kalau tidak salah ya. Berikutnya kita masuk ke surat-surat Kristen atau surat-surat Katolik. Tapi sebelumnya ya ada jeda di situ, bukan jeda, surat kepada orang Ibrani. Siapa yang menulisnya? Ya, tidak semua surat di situ ditulis oleh Rasul Paulus. Ada rasul-rasul lain yang menulis. Makanya bukan dianggap otentik punyanya Paulus saja. Ya. Maka surat kepada yang ditulis oleh Rasul Paulus itu ada 13 surat. 9 untuk tempat, 4 untuk orang. Ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya apa? Setelah surat kepada orang Ibrani, surat Yakobus. Ya. Berikutnya surat 1 Petrus, surat 2 Petrus, surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes. Jadi Yohanes sendiri itu memiliki Injil Yohanes,
Kemudian memiliki 3 surat. Selanjutnya adalah surat Yudas. Nah, ini jangan katakan Yudas. Yudas itu yang mengkhianati Yesus, Yudas anak Iskariot, disebut Yudas Iskariot. Ini Yudas sepupu Yesus. Kita ingat sepupu Yesus. Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Itu dah. Saudaranya ada Yakobus, Simon, Yoses, Yudas, ya. Nah, begitu juga surat Yakobus, bukan ditulis oleh Yakobus anak Zebedius atau Yakobus Alpius, tetapi surat itu otentik ditulis oleh saudara Yesus, sepupu. Itu Yakobus. Yakobus itu banyak juga, ya. Lalu lanjut apa? Wahyu kepada Yohanes. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Semoga kita dapat menghafal kembali. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Engkau telah mengajarkan kami karunia untuk membaca kitab suci. Berkatilah, bimbinglah kami. Semua doa kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.